Sis Bro, apa kabar? Pasti sehat kan? Iya kan? Iya dong. Namaku Elsa dan di channel ini kita akan membahas dan mengupas informasi-informasi yang mungkin masih banyak orang belum tahu. Lelaki bernama Peter Tobin harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara akibat tindakan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukannya. Bahkan seorang psikologi dan profesor kriminologi bernama David Whitson telah menetapkan Peter Tobin sebagai seorang psikopat. Siapa saja korbannya dan apa yang telah dilakukannya sampai ia ditetapkan sebagai seorang psikopat? Yuk mari kita bahas. Namun sebelumnya untuk sis bro yang masih belum subscribe nih, boleh langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sis bro menjadi yang pertama tahu informasi menarik lainnya. Peter Tobin lahir di Johnstone pada 27 Agustus 1946 dan merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara. Ia memiliki 4 kakak perempuan dan 3 kakak laki-laki. Dia nih anak paling bungsu paling bontot sis bro. Di tahun 1953 saat usianya 7 tahun, ia sempat dikirim ke sebuah approved school. Approved school ini maksudnya adalah sekolah khusus remaja yang cenderung nakal, melanggar peraturan dan orang tuanya seolah nggak sanggup mengendalikan anak itu lagi. Jadi dianggap liar gitu sis bro. Dan sekolah ini lebih keras dan jauh lebih tertutup daripada sekolah asrama lainnya. Masuk tidaknya seseorang ke approved school ini diputuskan lewat pengadilan sis bro. Dan Peter Tobin ini sempat dipenjara karena pencurian dan pemalsuan. Ia menikah dengan kekasihnya Margaret Louise Robertson Moultney yang saat itu berusia 17 tahun. Margaret ini merupakan seorang juru tulis dan juru ketik sis bro. Mereka resmi menikah pada bulan Agustus 1969 dan berpisah 1 tahun kemudian dan resmi bercerai di tahun 1971. 2 tahun setelah bercerai dengan Margaret, ia nih menikah lagi nih dengan seorang perawat bernama Sylvia Jeffries yang saat itu berusia 30 tahun. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 1 orang putra, sebenarnya masih ada lagi nih 1 anak perempuan, namun sayangnya ia meninggal sesaat setelah dilahirkan. Namun pasangan Peter Sylvia ini harus berpisah di tahun 1976 atau setelah bersama selama 3 tahun. Sylvia pun membawa putra mereka pergi dari kehidupan Peter Tobin. Pernikahan ketiga Peter Tobin ini terjadi di tahun 1987 dengan seorang wanita bernama Kathy Wilson dan dikaruniai seorang putra. Namun seperti pernikahan sebelumnya nih, hubungan ini tidak bisa berlangsung lama sis bro dan mereka berpisah pada tahun 1990. Saat media mencoba mewawancarai ketiga mantan istri Peter Tobin, mereka rata-rata mengatakan hal yang sama. Jadi Peter Tobin ini dikenal sangat manis dan perhatian sehingga membuat mereka kelepek-kelepek alias terpesona alias jatuh cinta. Namun selama pernikahan mereka, Peter Tobin mulai nih memperlihatkan sifat aslinya. Ia menjadi pria yang kejam, sadis, dan tidak segan melukai istri-istrinya. Setelah perceraian-perceraiannya nih, ia tinggal berpindah-pindah sis bro. Awalnya dia pindah ke dekat rumah Margaret, istri pertamanya, lalu pindah lagi ke Havant, Hampshire untuk lebih dekat dengan Daniel, anaknya yang paling muda, atau anaknya bersama Kathy. Untuk beberapa saat, Peter Tobin ini tinggal di Havant, Hampshire sis bro. Disinilah ia mulai melakukan aksinya dan sebenarnya ini termasuk tindakan tanpa rencana. Pada 4 Agustus 1993, 2 orang gadis berusia 14 tahun mengunjungi tetangganya di gedung apartemen yang sama dengan Peter Tobin. Namun sayangnya tetangga yang dikunjungi ini sedang pergi keluar. Peter Tobin pun menawarkan mereka untuk menunggu di dalam apartemennya daripada menunggu di luar. Gadis-gadis ini pun setuju dan saat itulah sebenarnya kemalangan mereka dimulai. Ketika kedua gadis ini sudah masuk nih ke dalam apartemennya Peter Tobin, ia mengancam mereka menggunakan sebuah pisau dan memaksa mereka meminum minuman yang sudah dicampur dengan strong vodka. Setelah mereka mabuk, Peter Tobin mulai deh memperkosa mereka, bahkan sampai melukai mereka, bahkan menikamnya. Peter Tobin ini akhirnya lari dari apartemennya dengan kondisi kedua gadis ini masih belum benar-benar sadar sis bro. Namun sebelum keluar dari apartemennya nih, ia sengaja membuka saluran gas dan berharap 2 gadis ini meninggal karena keracunan. Nasib baik masih berpihak kepada kedua gadis itu. Mereka pun berhasil melarikan diri dengan sisa-sisa tenaga mereka. Untuk menghindari penangkapan nih, Peter Tobin hidup dengan berbagai nama samaran. Meskipun sudah melarikan diri dari Havant, kepolisian akhirnya berhasil menangkapnya di Coventry yang jaraknya lebih dari 100 mil. Ia pun disidang di pengadilan Winchester dan dinyatakan bersalah dan dihukum selama 14 tahun penjara. Dan ia pun dibebaskan pada tahun 2004 dan saat itu Peter Tobin berusia 58 tahun.
Meskipun telah bebas di tahun 2004 nih, Peter Tobin harus tetap melakukan wajib lapor Sisbro karena ia masih baru menjalani masa hukumannya selama 10 tahun dan sisanya semacam pembebasan bersyarat gitu. Namun dasar si Peter Tobin, ia malah pergi minggat tanpa kabar, tanpa berita, tanpa laporan kepada pihak kepolisian. Karena kenekatan inilah akhirnya di tahun 2005 kepolisian mengeluarkan surat perintah penangkapan Peter Tobin. Namun Peter Tobin tak kunjung ditemukan. Pada tahun 2006, Peter Tobin pun bekerja di sebuah gereja Katolik Roma St. Patrick di Glasgow sebagai tukang kebun. Dan ia menggunakan nama palsunya yaitu Pat McLaughlin. Penyamaran ini tentu saja ditujukan agar ia tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Di gereja St. Patrick inilah ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Angelica Clark yang saat itu berusia 23 tahun. Angelica ini seorang mahasiswa di Universitas Dansk dan ia bekerja sebagai petugas kebersihan untuk membiayai kuliahnya. Ia berasal dari Polandia dan ia pun nggak begitu fasih berbahasa Inggris. Di tempat bekerja inilah dia juga bisa berhemat Sisbro karena dia nggak perlu membayar sewa kamar dan juga karena ia selalu dapat makanan yang cukup setiap harinya. Sehingga ia bisa membayar uang kuliahnya tadi. Angelica dikenal pendiam Sisbro, tidak banyak bergaul dengan para imam dan juga dengan para pekerja lainnya. Mungkin karena ia belum terlalu lancar berbahasa Inggris kali ya. Hingga suatu ketika di tanggal 25 September 2006, Angelica secara tiba-tiba tidak datang ke tempat kerjanya tanpa pemberitahuan. Dan tidak ada seorang pun yang melihatnya seharian itu. Seorang imam pun mencoba mencarinya dengan masuk ke kamar Angelica dan melihat tidak ada yang aneh di kamar itu. Dan barang-barangnya pun masih utuh. Setelah 24 jam tidak menemukan Angelica, para imam pun melapor polisi. Saat polisi melakukan wawancara, diketahui bahwa seorang pekerja lainnya juga tidak muncul Sisbro. Dialah Pat McLaughlin. Dan beberapa pekerja bersaksi bahwa sehari sebelum Angelica menghilang, ia diketahui sedang bersama Pat McLaughlin. Gereja kesulitan menemukan di mana Pat McLaughlin ini karena memang tidak ada nomor telepon atau alamat yang jelas. Yang mereka miliki hanyalah foto para pekerja yang ditempel di dinding kantor gereja. Maka diambillah foto itu dan polisi menyebarkan foto Pat McLaughlin ke media-media dengan tujuan jika ada yang mengenalinya bisa memberikan nomor telepon atau alamatnya. Dan benar saja sesaat setelah berita itu tersebar, kepolisian mendapat banyak sekali telepon masuk. Rata-rata penelpon itu mengatakan hal yang sama, bahwa foto lelaki itu bukanlah Pat McLaughlin, melainkan foto Peter Tobin. Segeralah setelah itu terlacak bahwa Peter Tobin adalah seorang yang dicari oleh kepolisian atas tuduhan pemerkosaan pada tahun 1994 dan sejumlah penyerangan di tahun 2005. Gereja St. Patrick menjadi tempat pemeriksaan pertama tentu saja karena gereja inilah baik Angelica dan juga Peter bekerja. Seorang polisi kemudian menyadari ada karpet di dalam ruangan gereja yang salah satu sisinya terlipat. Ketika karpet itu diangkat Sisbro, ada sebuah pintu menuju ruang bawah tanah yang sempit sekali. Bahkan orang dewasa belum tentu muat masuk ke dalam ruangan itu. Saat polisi membukanya dan mencoba masuk ke dalam ruangan itu, mereka melihat banyak sekali kantong sampah, banyak terpal-terpal, dan juga di sanalah ditemukan tubuh Angelica Clark. Saat ditemukan, polisi pertama kali ini melihat kaki Angelica di antara kantong-kantong tadi, seolah badan Angelica itu dipaksa masuk ke suatu tempat yang sempit. Diduga ia telah dipukuli, ditusuk, dan diperkosa. Kejahatan ini hampir sempurna Sisbro, karena tidak ditemukan darah dimanapun di area gereja itu. Ini membuktikan bahwa jasad Angelica disimpan di ruangan bawah tanah saat ia sudah tewas dan memang tidak ditemukan bukti apapun di ruangan itu selain tubuh Angelica dan juga sidik jari Peter Tobin. Lalu di mana nyawa Angelica dihabisi? Menjadi polisi ini memang harus super duper teliti ya Sisbro. Seorang polisi ini akhirnya menemukan spot darah yang sangat kecil, hanya beberapa milimeter saja diameternya, sangat kecil Sisbro, dan bukti itu ditemukan di garasi gereja. Saat itu garasi ini tidak digunakan sebagai penyimpanan kendaraan ya Sisbro, melainkan semacam gudang dan di situ banyak sekali barangnya. Dan menemukan spot darah ini merupakan hasil yang sungguh luar biasa sehingga diduga nyawa Angelica telah dihabisi di garasi itu. Saat itu polisi segera menyebar foto Peter Tobin ke seluruh antero Inggris dengan berbagai media dan mengharapkan ada yang melihatnya atau mengetahui keberadaannya. Dan diberi notis Sisbro bahwa orang ini sering mengganti namanya. Jadi cukup kasih info polisi aja, jangan didekati karena orang ini sangat berbahaya. Dan sebuah informasi masuk dari sebuah rumah sakit di London yang jaraknya ratusan mil dari TKP.
Ada seorang pria yang diduga mirip Peter Tobin sedang memeriksakan dirinya sendiri dengan nama James Kelly. Ya, akhirnya tertangkaplah James Kelly ini alias Peter Tobin tanpa penyangkalan. Untungnya ia tidak benar-benar sakit serius sih bro. Jadi polisi ini masih bisa langsung membawanya dan langsung diterbangkan ke Skotlandia tempatnya melakukan pembunuhan Angelina Clark. Meskipun mengaku tidak bersalah nih, Peter Tobin tetap dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan Angelina Clark. Semakin ia menyangkal, semakin polisi menanyainya dan semakin penasaranlah para polisi ini sis bro. Kemudian polisi ini menganggap bahwa ini bukanlah pembunuhan pertama kali yang dilakukan Peter Tobin. Saat itu ia berusia 60 tahun dan tidak mudah baginya memperkosa seorang wanita yang usianya jauh lebih muda dan kuat. Apalagi sampai membunuhnya. Dan ia mengatakan kesaksiannya itu sis bro tanpa beban. Woles aja dia sis bro, tidak ada ketegangan atau ketakutan seolah nggak terjadi apa-apa. Ditambah fakta juga nih sis bro bahwa Peter Tobin itu sering mengganti namanya untuk menghindari kejahatan yang ia lakukan sebelumnya. Maka semakin kuatlah dugaan para polisi bahwa ia telah melakukan pembunuhan sebelumnya. Mungkin di usianya yang ke-20 atau 30 tahunan dan memang lagi sial aja nih ketangkep di usianya yang cukup tua dengan nama samaran Pat McLaughlin. Peter Tobin ini akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Maka kepolisian membuka sebuah operasi yang dinamai Operasi Anagram yang tujuannya mengetahui historinya Peter Tobin mulai dari awal, benar-benar dari awal. Dari sini dapat diketahui backgroundnya, siapa aja keluarganya, siapa aja teman-temannya, siapa aja kekasihnya, siapa aja rekannya, dan di mana saja ia bekerja, sampai di mana aja ia telah tinggal. Jadi semacam menarik timeline kehidupannya Peter Tobin dari waktu ke waktu. Misalnya aja nih, Peter Tobin pernah berada di Glasgow pada tahun 1991. Maka akan dicari kejadian perkara yang diduga berhubungan dengan Peter Tobin. Misalnya pelecehan, pembunuhan, atau kasus orang hilang yang kasusnya belum tuntas. Dan bener aja sih bro, ditemukan banyak temuan baru. Salah satunya adalah bagaimana ia memperlakukan istrinya terdahulu. Sesuai dengan kesaksian para istrinya nih, sifat asli Peter Tobin terlihat saat mereka telah berhubungan serius. Para istri ini diperlakukan hampir sama, yaitu mereka tidak diizinkan keluar dari apartemen tempat mereka tinggal. Sama sekali nggak boleh sih bro, bahkan untuk menghindari kunjungan keluarga dan teman, Peter Tobin rela mengajak istrinya untuk pindah ratusan mil jauhnya agar ia bisa seenaknya aja memperlakukan istrinya itu. Bahkan nih ya, sampai-sampai ketika Peter Tobin sedang mandi atau buang air, istrinya harus menemaninya di dalam kamar mandi karena takut istrinya kabur. Terus kalau Peter Tobin keluar dari apartemen untuk belanja, maka istrinya akan dikunci di satu ruangan sis bro, misalnya di dalam kamar mandi atau kamar tidur. Selama pernikahan itu pula istrinya sering mendapat kekerasan dan pelecehan yang dilakukannya berulang-ulang sampai para istri ini menemukan satu titik kesempatan agar mereka bisa lari kabur dari Peter Tobin. Operasi Anagram ini terus membuka masa lalu Peter Tobin. Kali ini korbannya seorang gadis bernama Vicky Hamilton yang saat itu berusia 15 tahun dan tinggal di Bathgate, Skotlandia pada tahun 1991. Saat itu Vicky sedang berada di rumah saudaranya dan berencana pulang ke rumah orang tuanya yang jaraknya cukup jauh dan harus 2 kali naik bis. Namun ditunggu-tunggu tak kunjung sampai aja, maka orang tuanya dan keluarganya ini berusaha mencari Vicky meski tidak juga ditemukan. Setelah melapor ke polisi, mereka mulai deh menyebar foto Vicky ke berbagai media. Hingga setelah berminggu-minggu, akhirnya dompetnya Vicky ini ditemukan di sebuah terminal di Edinburgh yang jaraknya lebih dari 20 mil dari titik ia terakhir terlihat. Awalnya polisi menduga bahwa Vicky melarikan diri atau kabur dari rumahnya. Namun itu terbantahkan karena kepribadian Vicky yang masih manja dan sangat dekat dengan orang tuanya, sehingga nggak mungkin nih dia pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu siapapun, dan juga karena saat itu ia masih 15 tahun. Hingga operasi Anagram ini menunjukkan bahwa di tahun 1991, Peter Tobin memang bertempat tinggal di Bathgate, tepat saat hilangnya Vicky Hamilton. Segeralah nih polisi meluncur ke rumah tempat tinggal Peter Tobin di Gatebed, dan mengejutkan meskipun sudah berlalu 15 tahun nih, polisi masih menemukan bukti keterkaitan Peter Tobin dengan hilangnya Vicky Hamilton. Polisi menemukan sebuah pisau yang diselipkan di tembok rumah di mana di situ ditemukan DNA Vicky di pisau itu. Jasad Vicky Hamilton akhirnya ditemukan di sebuah kebun di Hampshire pada 14 November 2007. Setelah berbulan-bulan persidangan, pada 2 Desember 2008, Peter Tobin dinyatakan bersalah atas pembunuhan Vicky Hamilton dan dijatuhi hukuman seumur hidup lagi.
Operasi Anagram juga akhirnya membuka sebuah kasus yang terjadi di 5 Agustus 91 atau 6 bulan setelah menghilangnya Vicky Hamilton. Korban kali ini bernama Dinah McNichol yang saat menghilang ia berusia 18 tahun di Hampshire. Dinah McNichol ini sebenarnya tinggal di Essex, namun saat menghilang ia sedang menghadiri festival musik bersama teman-temannya di Hampshire. Terakhir, ia diketahui sedang bersama teman prianya dan mereka ini lagi nebeng atau numpang mobil seorang pria untuk kembali ke Essex. Namun setelah teman prianya ini turun dari mobil, ia tidak pernah mendengar kabar Dinah McNichol lagi. Orang tuanya curiga nih karena Dinah McNichol itu tak kunjung pulang. Padahal selama ini mereka selalu berkomunikasi dengan baik. Misal nih, kalau pulang telat maka Dinah akan menghubungi keluarganya baik melalui telepon ataupun nitip pesan ke teman-temannya. Nah, saat itu Dinah McNichol itu menghilang dan keluarganya tahu bahwa ada yang nggak beres. Segeralah mereka melapor ke polisi dan satu-satunya petunjuk yang didapat adalah ATM Dinah McNichol sempat digunakan untuk menarik uang sebanyak 250 pound sterling. Semua orang tahu bahwa Dinah McNichol ini nggak mungkin menggunakan uangnya begitu saja karena ia termasuk anak yang berhemat dan bilang ke semua orang kalau tabungannya itu akan dia gunakan untuk kuliah di luar negeri. Dan berkat operasi Anagram ini akhirnya jasad McNichol ditemukan di Margate, Hampshire. Peter Tobin pun harus duduk di pesakitan sekali lagi pada 14 Desember 2009 dan diadili atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Dinah McNichol. Persidangan pun memutuskan Peter Tobin bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup yang ketiga, sis bro. Hukuman seumur hidup yang pertama karena ia membunuh Angelina Clark, hukuman seumur hidup yang kedua karena membunuh Vicky Hamilton, dan hukuman seumur hidup yang ketiga karena ia membunuh Dinah McNichol. Polisi menduga bahwa masih banyak serangkaian kejahatan pembunuhan yang dilakukan Peter Tobin, sis bro. Bahkan menghubungkannya dengan aksi Bible John. Nah, nanti ya di next video kita akan membahas Bible John dan mengapa bisa dihubungkan sama si Peter Tobin ini. Selama di penjara nih, Peter Tobin telah mengaku dengan sendirinya bahwa ia telah membunuh sedikitnya 48 orang di berbagai tempat berbeda. Itu menurut yang ia ingat ya sis bro. Nggak tahu lagi deh kalau yang ia lupakan. Stay safe buat sis bro dimanapun sis bro berada. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal sis bro. Karena nggak semua orang di dunia ini baik dan tulus. Terima kasih untuk sis bro yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen di kolom komentar, dan share sebanyak-banyaknya di semua media sosial sis bro. Agar banyak orang lain mengetahui informasi ini. Sampai jumpa. Mwah.